daripada solat kalau kita kaji dari segi azan dan iqamah. Maka ada arba'atun, ada 4. Yang pertama, qismun yusannu fihil adzan wal iqamah. Bagian solat yang dianjurkan untuk azan dan iqamah. Wa huwal maktubatul khams wal jumu'ah, yaitu solat 5 waktu dan solat Jumat. Yang kedua, qismun yusannu fihil iqamah dunal adzan. Ada bagian solat yang disunnahkan hanya qomat saja, tidak azan. Wa huwa idza jama'a baina salataini aw qada' faraid mutawaliyah. Yaitu kalau seandainya dia solat jamak, maka tidak perlu lagi azan, cukup hanya dengan iqamah. Atau kalau seandainya dia banyak meninggalkan solat wajib, ada solat wajib yang luput, maka hendak dikodok. Maka ketika mengkodok solat tersebut tidak diharuskan untuk azan, cukup dengan iqamah. Yang ketiga, qismun yusannu fihi nida. Ada bagian solat yang hanya dianjurkan nida, yaitu pemberitahuan dunal adzan wal iqamah, bukan azan maupun qomat. Wa huwa fin nawafil allati tushra'u fihal jamaah, yaitu di solat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Kal idaini wal khusufaini aw tarawih, seperti solat 2 hari raya, solat daripada 2 gerhana, dan juga solat tarawih. Maka solat sunnah yang dianjurkan berjamaah ini tentunya tidak azan maupun iqamah. Yang disebut di sini adalah an-nida, yaitu ajakan atau seruan. Apa bacaannya? Seperti as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, as-salatul tarawih min qiyami syahri Ramadan rahimakumullah. Nah, itu yang disebut dengan nida. Jadi lah kita pelajari ini jangan lagi agak tiba-tiba nyelonong qomat pas salat tarawih. Allah Akbar, terkejut galau jamaah. Nah, rupanya belum belajar. Jadi kalau sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, maka bukan qomat tapi nida namanya kalau dalam kajian fikih. Itulah juga kalau sholat 2 hari raya. As-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, salatul idul fitri rahimakumullah. Atau salatul idul adha rahimakumullah. La ilaha illallah. Baru tegak galau. Jadi itu disebut dengan nida. Jadi jangan qomat lagi. Kemudian selanjutnya yang keempat, qismun la yusannu fihil adzan wal iqamah wal nida. Ada bagian salat yang tidak dianjurkan azan, tidak dianjurkan qomat, dan juga tidak dianjurkan nida. Wa huwa fin nawafil allati la tushra'u fihal jamaah. Ialah salat-salat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah, seperti sholat sunnah daripada mutlak, sholat sunnah tahiyatul masjid, maka tidak perlu lagi nak azan nak qomat. Ini agak tidak tahu, datang-datang ke masjid sholat tahiyatul masjid azan qomat, dia bingung jamaah kiri kanan ngapu azan qomat. Rupanya sholat tadi itu ya tidak dianjurkan kita untuk azan dan qomat. Jadi yang dianjurkan azan qomat ini hanyalah sholat wajib kalau kita kaji tentang sholat tadi. Nah, di sini ada pembahasan lanjutan. Wa yusannul adzan fi ghairi shalah, dianjurkan juga azan di lain waktu sholat. Fi mawadhi', di beberapa tempat. Yang pertama al-mahmum, ketika kita sedang bersedih hati, lagi galau luar biasa, sedih luar biasa, maka rupanya dianjurkan kita untuk azan. Karena hakikat azan ini sebenarnya untuk menenangkan hati kita. Jadi salah satu ciri orang beriman tuh kalau dengar azan tuh tentram hatinya. Nah, jadi kalau kita lagi gelisah, lagi galau, maka kita azan boleh. Cuman jangan besak ego, jangan di speaker pula, azan dewek baik. Allahu Akbar untuk diri dewek. Di speaker jam 1 malam kayaknya sedih-sedih apa di jamaah tadi azan dalu.
Yang kedua wal masru, dan kalau seandainya kita maupun wong lain sedang terkena penyakit epilepsi. Nah, kalau ada penyakit epilepsi dianjurkan juga kita untuk azan. Wal ghadban, dan juga kalau seandainya ada orang yang lagi marah, besar suaranya, maka dianjurkan juga kita azan untuk menenangkan dia yang lagi marah. Lagi marah, bawa kapak. Kita nak azan ngeri pula aja. Kapak tadi kena kita ini. Tapi dianjurkan kita azan tadi supaya dia redah amarahnya. Karena kalau lagi marah, apalagi lah sudah kebelisan jong tadi kan, berarti setan lah sudah merasuki tubuhnya. Aduh kan uang marah kebelisan itu kan. Nah maka dengan azan tadi mudah-mudahan hilang daripada setan yang mempengaruhi dirinya tadi. Nah selanjutnya wa min sa'in khalqahu min insan au bahima, dari keburukan manusia ataupun hewan. Jadi kalau ada manusia yang alangkah luar biasa jahat jeleknya perangainya, dianjurkan juga untuk azan. Atau binatang, yang binatang tadi ini nih yang luar biasa, tingkah laku yang tadi jelek bakal bisa mengancam kehidupan kita, maka dianjurkan juga untuk azan. Dan selanjutnya wa indal harik, yaitu ketika kebakaran. Nah ini mungkin sering terjadi kan, ketika kebakaran ada yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah rupanya itu dianjurkan ketika lagi kebakaran azan. Tapi itulah tadi jangan azan galau sekampung. Katik ngambek banyu nak ngeredah ke ini kebakaran laju nambah besar ya. Sikok baik perwakilan. Nah, yang lain ngambek banyu. Telepon ini pemadam kebakaran. Jadi rupanya amalia-amalia yang mungkin sebelum kita tidak tahu, rupanya dianjurkan ketika terjadi demikian. Kemudian selanjutnya wa inda taghulil ghilan, dan ketika daripada terkena gangguan jin ataupun sihir. Nah, maka kita azankan juga agar hilang daripada gangguan tersebut. Nah, salah satunya kan dijelaskan dalam surah Al-Falaq ya. Bagaimana gadang guna-guna daripada ilmu sihir tersebut bisa daripada mengacaukan diri kita. Maka salah satunya kita banyak berlindung dengan asma-asma Allah, dengan daripada ayat suci Al-Quran. Kemudian selanjutnya wa yusannul adzan ma'al iqamah, dianjurkan azan dan qomat fi udhunil maulud. Nah, ketika ada anak baru lahir. Nah, rupanya amaliyah zaman wong bingin dulu memang ada dalilnya. Lahir oe, bapaknya biasa ngazan ke. Bapak ini harus tahu juga azan. Agi cak di Instagram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. No, takbiran rupanya. Suami tadi bukan azan. Kemudian di kuping kanannya, kemudian di kuping kirinya, qomat. Wa khalfal musafir, dan juga ketika ada wong yang balik musafir. Nah, biasanya wong balik haji kan. Balik haji disambut bahkan dengan azan. Nah, itu dianjurkan juga. Nah, kemudian yang terakhir wa inda inzalil mayit fil qabri, dan ketika mayit meninggal dunia, nah dimasuk ke liang kubur, maka dianjurkan juga untuk azan dan qomat. Hikmahnya apa? Kalau tadi hidup diazani dan dikomat ke pertama kali dengar, yang dia dengar ketika di dunia, maka di akhir hayatnya pun didengarkan daripada kalimat-kalimat yang baik. Nah ini daripada yang dijelaskan oleh ulama kita. Jadi alhamdulillah rupanya amaliyah sehari-hari kita ini ada dalilnya dan berdasarkan daripada dalam kitab ulama-ulama kita terdahulu. Nah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini bermanfaat sehingga menambah khazanah keilmuan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada pekan-pekan selanjutnya atau hari-hari berikutnya. Senantiasa kita doakan untuk diri kita, keluarga tercinta kita yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang dirawat. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakit mereka, diberikan kesehatan, keafiatan serta keselamatan. Dan kita juga doakan untuk kaum muslimin, kaum muslimat di Palestina
di Gaza, di Rafah. Mudah-mudahan Allah bantu perjuangan mereka, dan mudah-mudahan segala urusan kita dunia dan akhirat diberkahi, dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.